season kedua. Kayak ini bukan podcast, hanya bincang-bincang saja dari kawan-kawan kita. Kebetulan saya dipercaya menjadi host di sini di Balai Lanjong ini. Ya. Kita lupa juga salam sehat buat kita semua di tengah pandemi ini. Memang kita harus tetap menjaga kesehatan kita, stamina tubuh kita, dengan mungkin kita kembali cara-cara orang tua kita untuk menjaga daya tahan tubuhnya dengan ramuan-ramuan tradisional. Mungkin itu lebih tepat. Kita kedatangan kawan lagi, ini Bung Dedi. Bung Dedi ini seorang aktivis dari sejak jadi mahasiswa di dunia pergerakan, sekarang masuk di dunia pergerakan budaya atau perjuangan tentang adat istiadat. Kita menjalani sebagai anggota divisi hukum aman untuk Kabupaten Lombok Utara. Dan saudara Dedi yang biasa dipanggil kalau di podiumnya itu Bung Jurba. Gimana kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Bu? Sehat semua, walaupun di masa pandemi, masa yang sangat menakutkan bagi kita semua, seluruh dunia, corona apalagi Omicron, tapi sudah menurunkan semangat kita untuk bangkit dari pandemi ini. Jadi tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Oke, betul. Terima kasih, Bung, atas kehadirannya di Balai Lanjong. Sama-sama. Mohon maaf teman-teman karena tempat kita ambil gambar dan bikin konten ini di pinggir jalan. Jadi biasakanlah telinga kawan-kawan ini mendengar suara motor, dan kalau kita melihat ke udara ini pemandangan sawah. Di selatan ada Bukit Rinjani, namun tertutup oleh pemukiman warga. Ini tempatnya Balai Lanjong. Direkomend untuk ngopi-ngopi, nongkrong sambil diskusi, ini pas banget. Kebetulan saya sebagai ownernya. Kita ke Bung Dedi. Hari ini kan kita melihat beberapa dekade ini, bahkan di media-media mainstream ini menyuarakan tentang penghijauan atau isu-isu yang tren di global saat ini adalah tentang pemanasan global. Dan saya sedikit bisa mengaitkan ada hubungannya dengan pandemi. Sejak 2019 di munculnya COVID-19 ini, di 2019 itu membuat ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Mungkin menurut Bung Dedi, apa sih relasinya antara pemanasan global dengan pandemi COVID-19 ini? Ya, sejak ditetapkannya Indonesia oleh Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori awas menghadapi COVID. Nah, apakah kemudian COVID dengan pemanasan global ada interaksi atau istilahnya keterkaitan ya, antara dua fenomena alam ini? Saya lebih tertarik melihat apa yang dilakukan oleh komunitas dalam hal ini. Bagaimana artinya komunitas seperti apa ini, Bung Dedi? Ya, maksud saya komunitas ini adalah kumpulan masyarakat yang kemudian dalam menjaga kesehatan, menjaga alam, dalam menghadapi pandemi dalam hal ini atau bahaya penyakit lainnya, itu ada sebuah keunikan oleh masyarakat kita dalam hal ini komunitas untuk menjaga itu. Contohnya lebih banyak kita lihat di sini adalah komunitas masyarakat adat. Jadi apa yang kemudian dikaitkan
pandemi atau corona dengan keterkaitannya dengan alam. Dulu ketika belum ada media ya, ada media ekstrim, media TV, koran dan sebagainya, masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh, tidak pernah merasa takut dengan apa yang menjadi masalah. Karena apa? Mereka selalu berinteraksi dengan alam. Mereka selalu menjaga alam, menjaga keseimbangan alam. Karena alasan mereka kenapa selalu menjaga alam, karena sumber kehidupan, sumber kesehatan, baik kesehatan batin dan fisik itu tergantung dari alamnya. Ketika masyarakat adat menjaga alam dengan baik, menjaganya dengan beberapa ritual-ritual yang secara turun menurun mereka lakukan. Pandemi ini penyakit ya, mereka tidak terlalu khawatir dengan keberadaan penyakit. Takut sih ada takut. Padahal waktu itu ada namanya gejala kolera yang kemudian mereka anggap sebagai sapurora. Nah, apa yang menjadi obat mereka untuk mengantisipasi itu? Ternyata satu, yaitu dengan cara menjaga alam. Ada namanya menolak bala di situ. Menolak bala. Ini kan saya sedikit tertarik ketika masyarakat adat coba untuk artinya kalau ini kita belum berbicara medis ya, medis non medis ini kan, dari pandangan masyarakat adat terhadap beberapa penyakit fenomenal seperti kolera yang Bu tadi disebutkan, dan kedua tentang pandemi COVID-19, dan apa korelasinya dengan menjaga kelestarian alam itu sendiri. Itu masyarakat adat menurut Bung Deddy ini, apakah dia sudah memahami akan terjadikah sebuah wabah penyakit? Karena kan kita melihat ya, dari beberapa sejarah manusia ini, wabah ini kan sering terjadi. Bahkan orang, kita tidak bisa menyebutkan sebuah riset, tetapi pandangan secara umum bahwa 100 tahun itu pasti akan terjadi wabah. Ya. Nah, dari satu sisi masyarakat adat sangat peka terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh alam, pertama dari lingkungan yang bersih, udara yang sehat, dan juga dari terjadinya bencana alam. Ini kan manusia, kita lebih fokusnya ke masyarakat adat, khususnya di Lombok Utara, Bayan khususnya. Seperti apa sih pandangan masyarakat adat terkait dengan hal ini? Ya, suara motor. Ya, inilah keunikan podcast kami di sini ya. Kami bisa mungkin akan menjadi jeda ketawa buat teman-teman yang menonton podcast kami. Ya, baik. Jadi begini ya. Terkait masalah baik bahaya penyakit, bencana alam dan sebagainya, itu ada siklus yang dipercayai oleh masyarakat adat. Ya, siklus ini akan selalu berputar dan akan selalu ada. Jadi ada yang mengatakan 25 tahun sekali siklusnya, ada yang bilang 70 tahun, ada yang sampai bilang 100 tahun. Jadi siklus ini selalu berputar. Jadi maka masyarakat adat yang mengetahui tentang siklus kebencanaan ini, mereka tidak tidak terlalu shock, tidak terlalu kaget dengan kedatangan penyakit. Salah satu contoh gempa Lombok Yang di 2018 ya, yang kemarin di 2018. Jadi mereka sudah menafsirkan bahwa akan ada gempa karena dari tahun sebelumnya sudah ada gempa, yaitu gempa Tanjung yang terjadi tahun 1979 ya. Dulu yang katanya menurut penuturan orang tua itu sehari-hari semalam-malam tidak ada hentinya. Jadi ternyata telah dikaitkan, ternyata siklus itu terjadi pada saat 2018 itu. Jadi khususnya masyarakat adat itu tidak pernah terlalu shock, terlalu kaget ketika menghadapi bencana.
Dan juga khusus untuk pandemi ya, yang saya bilang tadi bahwa tahun dulu pernah terjadi kolera yang katanya, yang menurut medis setelah penelitian ternyata sapu rorot masyarakat adat katakan waktu itu adalah kolera hasil penelitiannya, yang konon katanya yang pergi ngubur masyarakat yang ngantar jenazah ke kuburan telah hilang mati, begitu terus dan bahkan tidak ada obat. Ternyata ada keunikan di situ masyarakat adat untuk menghadapi itu. Yang pertama, keunikannya di situ adalah tidak menyesali hidup. Tidak menyesali hidup, bahwa memang penyakit ini adalah penyakit apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, perilaku manusianya sendiri, sehingga penyakit itu datang. Telah dicek ternyata waktu itu kehidupan masyarakat kita, pertama kebersihan, kedua lingkungan. Nah, jadi ketika penyakit itu datang, maka dia tidak menyalahkan penyakit itu, mereka menyalahkan dirinya. Apa yang telah kami lakukan sehingga penyakit ini muncul, begitu. Sehingga mereka mencari alasan, ternyata perubahan iklim berubah, alam tidak merawat alam, hutan ditebang di mana-mana, sehingga pengaruh-pengaruh itu dan kata pemali itu yang membuat mereka sangat sangat ini menjadi falsafah mereka untuk tidak melakukan perbuatan semacam. Saya sedikit tadi cukup menarik tadi, masyarakat adat tidak berlebihan kita terjadinya bencana gempa 2018, mereka sudah bukan meramalkan, tapi paling tidak mereka sudah mengantisipasi atau siaga bencana bahwa akan terjadi, karena ini wilayah Pulau Lombok sebagian besar Indonesia ini adalah bagian dari cincin api, betul. Dan itu rawan terjadi bencana karena gunung meletus. Karena kalau kita tapak kilas sejarah lagi, gunung tertinggi kedua kalau nggak salah ini Indonesia itu terjadi kan, yang bertinggi 3.723 mdpl dari permukaan laut. Bahkan dulu pernah terjadi letusan yang dahsyat di tahun abad ke-12, mengatakan Samalas, sehingga kawah dan segala ini membentuk kawah itu. Jadi mereka sudah paham. Nah, terkait dengan saya ada sebuah sebuah pemahaman ataupun filsafah yang terlupakan mungkin di generasi saat ini, termasuk saya sebagai bagian dari masyarakat adat ini, baru sadar bahwa masyarakat adat itu betul-betul memahami konteks kehidupan, siklus kehidupan mereka. Kalau bilang sebagai siklus kehidupan mereka, ketika mereka tadi Bung Deddy mengatakan mereka ketika terjadi kolera tidak menyalahkan penyakitnya, mereka sudahlah lebih baik memperbaiki diri, sikap mereka terhadap alam. Nah, kolera ini kan kalau secara medis, walaupun saya bukan orang medis yang begitu paham, tapi pola hidup. Jadi masyarakatnya lebih cenderung memahami dirinya ketika terjadi bencana itu, ada yang salah dalam tingkah laku mereka terhadap alam sehingga alam memberikan dampak seperti itu. Peringatan. Dan itu alam itulah bagian dari peringatan Sang Maha Pencipta mungkin itu. Maka masyarakat lebih pemahaman mereka nature of law, bahasa kerennya kan, itu hukum alam itu selalu berdampak kepada manusia itu sendiri. Mungkin begitu ya Bung Den? Ya, betul sekali. Nah terus ketika ini kan sudah pandemi ini sudah 2 tahun ini, dalam kondisi ini kan orang teriak-teriak di mana-mana nih Bung Den, tentang kesejahteraan hidup yang banyak, pekerjaan yang secara produksi tidak bisa melakukan aktivitasnya setiap hari. Nah, gimana masyarakat adat menghadapi tantangan ini? Tantangan terhadap di segi sektor ekonominya. Ya, betul. Baik. Memang dampak pandemi ini ya, yang paling kelihatan dampaknya itu di bidang ekonomi ya.
Jadi di mana-mana masyarakat kita, termasuk saya, Ya, saya tidak termasuk saya, berokok aja pilihan ini, nggak bisa beli rokok. Jadi di mana-mana ya, pandemi ini menghancurkan segala sendi kehidupan. Salah satunya adalah kesejahteraan, pendapatan pekerjaan. Jadi saya kembali lagi ke sejarah, karena bagaimanapun kita tidak boleh melupakan apa yang telah terjadi, betul, dan mengaitkannya yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi masyarakat adat dalam menjaga kesejahteraan atau ekonomi ya, kebutuhan hidupnya. Saya tidak berani mengatakan bahwa masyarakat adat mampu untuk mengatasi itu, karena kalau saya berani mengatakan mampu, jadi mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah tidak dapat karena dianggap mampu. Jadi inilah sistem ya, dimana ada sebuah gejala, di situ ada akibat sebabnya. Jadi akibat ini akan mendatangkan bantuan. Jadi kalau menurut saya yang terutama adalah penguatan sebenarnya, penguatan masyarakat. Yang kedua, penguatan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Contoh waktu dulu yang saya katakan penyakit yang sangat berat waktu itu, ketika dalam satu hari sampai 15 orang meninggal, satu hari 10-15 yang meninggal. Masa zaman itu, zaman kolera yang diceritakan oleh nenek saya, dan beliau sudah almarhum. Apa yang mereka makan waktu itu, ketika mereka keluar, tidak sempat untuk keluar karena saking banyaknya yang meninggal. Mereka bekerja nggak dapat. Jadi saya memikirkan bagaimana cara mereka waktu itu bertahan hidup di saat masa pancaroba seperti ini yang sangat dahsyat seperti itu. Seandainya sekarang seperti itu terjadi, kita bagaimana bisa negara ini chaos mungkin. Iya. Jangankan negara, sekup sebuah sistem pemerintahan di tingkat desa pun akan chaos seperti itu. Ya, jadi dengan nilai kearifan lokal yang mereka percayai untuk menjaga dalam hal-hal itu, masyarakat kita, masyarakat adat kita, orang-orang tua kita mampu. Dan masa waktu itu belum ada mungkin namanya bantuan untuk bantuan itu tidak ada. Karena kan di zaman itu kan mungkin sebelum Indonesia merdeka, mungkin dari orang tua kita, orang tua saya di sini juga bercerita tentang Jadi, itu. Ya, masa wabah bencana itu. Tapi yang saya lihat, nih, saya lanjutkan tadi. Ya, saya lanjutkan. Pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dari mana mereka dapat? Sekarang mungkin saya dan Anda sendiri sudah lupa akan jati diri. Jati diri kita adalah jati diri bagaimana kita berhadapan dengan alam. Alam akan memberikan kemudahan yang pertama. Ketika waktu itu, apa yang mereka alami? Ternyata karena saat itu alam masih terjaga, masih indah. Banyak makanan yang ada di alam, kayak ubi hutan, kayak buah-buahan yang ada di hutan itu, uwi bahasanya, uwi yang seperti ubi-ubian, yang ubi-ubian itu, yang berduri, yang berduri. Tapi kalau kita itu, saya pernah makan itu satu biji aja yang direbus atau dibakar tuh udah kenyang gitu. Udah kenyang. Ada namanya gadung itu mereka manfaatkan dari hutan. Kalau sekarang dari mana? Sudah tidak ada, sudah langka dan hutan pun semakin terkikis, semakin habis. Ya, yang kedua, kita tidak kembali ke marwah kita, yaitu petani.
masyarakat di mana-mana ketika orang tua mengatakan satu rumah satu lumbung, satu rumah satu geleng, satu kepala keluarga satu ya geleng, gitu. satu kepala keluarga satu geleng, satu lumbung padi. Jadi hasil pertanian mereka simpan, masukkan di situ. Ketika hasil panen disimpan di situ, jadi ketahanan pangannya sudah ada untuk mengantisipasi apapun yang terjadi, bencana alam, bencana. Terus pandemi seperti ini. Tapi sekarang kita dialihkan. Apa maksud saya dialihkan? Kita lebih menanam, lebih bersuka bertani yang nilainya instan. Sekarang kita tanam, kita bertani, besok dapat hasil, dapat uang. Kita sudah melupakan apa yang menjadi warisan orang tua kita. Menanam pari bulu dengan nilai-nilai budaya, dengan nilai spiritual, sehingga itu waktu itu nenek moyang kita, orang-orang tua kita mampu untuk menjaga semua jenis pandemi apapun. Jadi mereka sudah mampu membuat sebuah pertahanan ekosistem. Ketika terjadi bencana alam, mereka sudah mampu menghadapi itu. Dengan kita berbicara bencana alam karena kita ini lawan bencana alam gempa yang sudah Bung Didi tadi kan, masyarakat ini kan membentuk rumahnya dari struktur kayu kan, yang bisa dikatakan ini bukan kuat terhadap bencana, lebih ramah terhadap. Jadi dia selaras gitu. Ketika terjadi bencana lebih siap menghadapi bencana itu, bencana gempa seperti itu. Jadi saat ini mungkin baru sadar ya ketika kita menyadari betapa pentingnya alam ini. Jadi pemikiran saya, kok negara hari ini, bukan saya menyalahkan, perubahan mindset masyarakat, pola pikir bagaimana kita harus menjadi masyarakat penuh. Maksudnya seperti ini, ketika pendataan contoh kecil, kamu miskin atau kaya, tidak ada yang mengaku kaya, miskin. Tapi tidak ada yang mendata bagaimana kekuatanmu, apa yang menjadi andalanmu, kamu mampu apa. Berarti pendataan ini lebih kepada apa yang disiapkan untuk kriteria dari pemerintah ini artinya. Bukan melihat konteks kemampuan lokal masyarakat itu sendiri. Maksud saya begini, bukan mendata untuk menganggap orang miskin tapi dari mungkin standarnya sudah jelas kan? Mungkin dari pemerintah sudah bagus, tapi ketika berhadapan dengan masyarakat tahunya bakalan dapat bantuan. Oke. Nah, jadi ini benar. Saya sedikit pernah membaca sebuah artikel, tapi saya tidak artikel itu bahwa ini kan sistem kita ini kan dari BPS terus turunnya sampai ke tingkat pemerintahan di tingkat bawah. Kalau berbicara konteksnya pendapatan per kapita kita kan rendah sekali kan per tahunnya. Dan kalau menurut data Bank Dunia ini kan Indonesia ini kan per kapitanya rendah. Nah, kalau mengikuti, makanya sistem ekonomi, sistem pendidikan segala macam ini kan sudah masuk ke ranah dalam tatanan kapitalisme yang itu kuat akarnya. Jadi di negara manapun sudah menjamur ini kapitalisme. Nah, yang saya ingin coba menelisik ke dalam, gimana sih masyarakat adat ini? Kan tanda kutip masyarakat adat ini sering dipandang sebagai masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang terbelahkan, masyarakat yang primitif.
Nah, menurut pandangan Bung Dedi dalam kondisi era modernisasi seperti ini dan era digitalisasi ini, apa sih yang peran masyarakat adat dan pertahanan mereka terhadap berbagai macam perubahan-perubahan zaman ini, dari budaya diserang, dari sisi pendidikan diserang, dari sisi ekonomi diserang, dari sisi politik sosial mereka diserang, dalam tanda kutip masyarakat adat di dalam kungkungan modernisasi yang begitu kompleks. Ya, jadi Apa sih Pak yang masyarakat mampu, apakah dia akan mampu bertahan dengan begitu banyaknya serangan-serangan yang dihadapi ke depan, tantangannya ke depan? begini ya, masyarakat kita, masyarakat adat memang sejak pemerintahan Belanda ya, penjajahan Belanda VOC ini sudah dihilangkan geraknya, bukan masyarakat adat, geraknya dihilangkan, bukti-bukti sejarahnya diganti, dirubah, dihilangkan, bukti-bukti sejarah diadu domba sedemikian rupa, terus zaman berganti zaman, kondisi tetap sama, di mana-mana perampasan tanah adat, hutan adat, hak-hak masyarakat adat sudah saat ini sudah mulai berkurang, sudah habis. Jadi kalau memang negara ini kembali seperti seperti peneliti Ya, silakan Bang. Kita ini kan diskusi bebas. ya, Ini jadi ada opini-opini yang mungkin bermanfaat bagi ya, penonton kita di channel kita sharing saja. jadi menurut saya ya, kembalikan kedaulatan itu ke masyarakat adat. Dalam konteks kedaulatan seperti apa? Apa sih yang diinginkan masyarakat adat, khususnya di Lombok Utara, terus secara umumnya di masyarakat adat Nusantara? Karena saat ini kan saya melihat di media sosial ini gaung, apalagi dengan pemerintahan yang sekarang ini mencoba mengangkat budaya Nusantara ini. Bahkan ada sebuah beberapa konten yang dibuat oleh orang-orang ini bahwa akan kembalinya budaya leluhur. Ya, saya rasa begini ya, dalam menyikapi hal itu kita harus pandai melihat apa yang menjadi tujuan dari program-program itu. Memang saat ini banyak sekali para peneliti, para musisi dan para sebagainya, dan pemerhati-pemerhati budaya dan seni. Tapi mohon maaf ya, itu hanya bagaimana mengembangkan dari keluarga, menampilkan hasil-hasil karya atau event-event yang telah terjadi, Atau sebatas seremonial ya, saja, sebatas seremonial, tapi nilai-nilainya nilai yang ada di belum masyarakat tersampaikan tidak sedikit pun tidak tersampaikan. Saya bilang tidak tersampaikan. Kondisi apa yang dihadapi masyarakat adat, kondisinya ini yang kita tidak temukan. Ya. Yang kedua, kedaulatan apa sih Kedaulatannya yang diberikan oleh negara ini kan jauh sekali ke obrolan kita negara, tapi memang begitu. Saya kita harus berani gitu berbicara terhadap budaya kita hari ini. Memang satu sisi kita diangkat, namun apa yang Bung tadi sampaikan itu benar juga. Satu sisi kita esensi nilainya itu tidak tersampaikan, hanya sebatas seremonial saja. ya. Itu kan yang Bung Dedi tadi sampaikan kan. Nah, apa harapannya dari sebuah kebijakan baik di tingkat lingkup lokal, pemerintah lokal, bahkan ke tingkat nasional? Kita sebenarnya dalam kondisi saat ini seluruh masyarakat adat itu memiliki nasib yang sama, sejarahan yang sama. Jadi apa yang menjadi tuntutan, yang tuntutan ini sebenarnya mau tidak mau negara itu harus Hadir. bukan harus hadir, harus masuk di dalam itu. Dia merupakan bagian dari masyarakat adat, bukan masyarakat adat bagian dari mereka.
tapi mereka lah bagian dari masyarakat adat. Karena sebelum ada negara, masyarakat adat sudah ada. Jadi tuntutan ini sebenarnya apa ya, kita tidak menuntut sebenarnya mereka ini yang harus paham bahwa mereka itu lahir karena masyarakat adat itu. Negara ini lahir karena masyarakat adat. Jadi itu kesepakatan bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika-nya bahwa berbeda-beda itu baik, karena Indonesia ini sangat kompleks, beragam kan, budaya, adat istiadat, sukunya ini kan luar biasa dalam satu ranah negara besar begitu. Seharusnya negara itu yang Bung Dedi tadi maksudkan adalah masuk ke ranah mereka, masyarakat adat itu apa sih, bantu masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal begitu. Bukan kan begini ya, masyarakat adat itu setahu saya tidak pernah meminta bantuan. Jadi masyarakat adat itu enggak minta bantuan, cuma yang diperlukan itu adalah apa ya, negara ini bagaimana yang merupakan bagian dari masyarakat adat itu, bagian dari masyarakat adat itu harus refleks dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adat ini. Nah, tadi kan Bung Dedi bilang masyarakat adat tidak meminta atau tidak meminta bantuan. Nah, pemerintah dengan berbagai regulasi, dengan sistem yang berbeda, ekosistem pemerintahan yang berbeda, ini kan mereka pemerintah juga bingung loh, apa sih yang mau diberikan oleh masyarakat kalau masyarakat adat tidak menyampaikan aspirasi mereka. Seperti saya ini bilang, kan dari kontradiktif. ya begini, Gitu? begini maksud saya begini, bahwa masyarakat adat di Nusantara ini memiliki keadaan yang bersama, kondisi yang sama, sejarahan yang sama. Jadi ketika negara hadir sebagai bagian dari masyarakat adat, jadi dia sudah paham dengan kondisinya. Contoh, di mana-mana terjadi perampasan tanah. Kedua, bukan dia nanya apa maumu, masyarakat adat, Bayan, apa maumu, bukan begitu. Masyarakat adat di Bayan, kondisi hutan seperti ini loh jawabannya, silahkan seperti ini, begitu ya. Terima kasih. Oke, ini perbincangan kesimpulannya Bung Den terkait dengan kita kan ini lagi kawan-kawan ini setahu saya lagi membangun sebuah bukan membangun sih, tapi lagi sudah berjalan sekolah adat Bayan. Apakah dari perbincangan kita tadi itu SAB ini mampu menjawab persoalan-persoalan tadi, Bung Den, khususnya di Bayan, dan Kabupaten Lombok Utara? Ya, kalau bisa sampai ke nasional ini kan begitu. Jadi begini ya, untuk menjawab persoalan-persoalan yang kita bincangkan tadi. Saya sangat sangat bangga, antusias, sangat bahagia sekali teman-teman di sini berinisiatif dan sudah menjalankan dan sudah berjalan yang namanya sekolah adat Bayan. Jadi mari dengan niat yang baik ini dari sekolah adat Bayan ini kita mampu menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi di masyarakat adat. Yang baik dari sisi baik kebencanaan, siaga bencana, semuanya, terus pandemi ini, cara menghadapinya, terus gimana ketahanan pangannya masyarakat adat itu kan mungkin bisa nggak melalui SAB ini atau mentransfer knowledge kepada generasi-generasi ini? Ya, jadi yang pertama memang untuk langkah awal mungkin agak sulit. Contoh saja tadi saya mengikuti Musrenbang. Ketika saya mengusulkan sekolah lontar, mereka tanya, di mana sekolahnya? Gedungnya ada apa enggak? Saya langsung jawab, pemikiran yang terlalu kaku untuk menafsirkan pendidikan itu ada di sebuah gedung. Di mana dulu masyarakat kita sekolahnya di alam, guru yang ada di sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya itu adalah guru-guru. Aristoteles mengatakan
Aristoteles juga Bung sampaikan di Ya. kecamatan. Wah, Dulu ketika mengajar muridnya, dia tidak di gedung, tapi di alam, di sungai, di hutan, di laut, di pantai, pinggir kali, pinggir sawah. kalau laut mungkin tenggelam mungkin ada kapal ya. Ya, jadi Betul. pemikiran-pemikiran itu yang mungkin pemikiran penghambat. Kita tidak ada Terlalu sempit ya. Ya, Ketika pemikiran berbicara terlalu- sekolah itu melihat seperti sekolah formal yang ada gedungnya, Ya. ada kelas belajarnya. Tapi kan katanya SAB sudah punya kurikulum nih. Luar biasa sekali. SAB sudah punya kurikulum dan ini merupakan penghargaan ya sama negara yang seperti mimpi ya, Betul. ya seperti mimpi indah jauh-jauh dari Jakarta membantu kita membuat kurikulum yang sampai saat ini kita jalankan kurikulumnya, dan itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan adanya kurikulum pemerintah pusat pemerintah pusat terus memberikan dukungan terhadap sekolah adat Bayan ataupun sekolah-sekolah adat yang ada di Nusantara. Oke, terima kasih Bung Dek. Untuk podcast kita yang mungkin 1 jam lebih ini, kawan-kawan, ini bincang-bincangnya mungkin sedikit mengalir karena kami bukan akademisi, bukan juga para peneliti. Kami hanya pemerhati budaya lokal, budaya Nusantara. Jadi bincang-bincang ini sebagai media pembelajaran kami saja. Sebagai media pembelajaran kami, tetap terus station di channel kami. Ini Bung Dedi channelnya. Ya, channelnya di OBP, yang satunya lagi di Pesona Kaki Rinjani, di Bayan Culture, dan di Balai Lanjong Lindung. Lanjong Project. Ya, jadi channel-channel ini akan mengulas habis tentang adat, budaya, dan sendi-sendi kehidupan masyarakat adat, mulai dari SAB dan Oke, sebagainya. terima kasih udah Bung Didi udah hadir di podcast kali ini, podcast sekolah kita. Perbincangan ini hanya sebuah mimpi dalam wacana dan teoritis yang akan terrealisasi dengan kenyataan hidup nanti. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like and subscribe, komen, dan share. Thank you. Oke. Wih, mengerti. Ay, nyara tama.